anak Bapak yang ini sudah sangat meresahkan, sudah sangat membohongi Bapak karena sudah menelantarkan anak dan istri dari 2016. Bapak tolong dicek ke lapangan agar apa yang terjadi di lapangan, bukti-bukti, segala saksi yang terjadi, mungkin Bapak tidak dilaporkan sesuai dari kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan, sudah saya laporkan secara resmi Bapak, saya minta tolong mediasi, saya minta tolong pertolongan dari Kabid Propam NTT, mungkin cara kerja yang di NTT, Bapak tolong cek ulang Bapak, saya sangat kasihan karena karena anak-anak Bapak, nama Bapak sangat jadi kurang baik dipandang masyarakat. Mungkin Bapak bisa memperbaiki atau mengkoreksi cara kerja anak-anak Bapak sehingga negara hukum kita ini bisa lebih diperbaiki lagi dan masyarakat bisa lebih percaya kepada anak-anak Bapak cara kerjanya. Yang seperti ini kah Bapak kasih promosi Kombes? Kenapa Bapak kasih Kombes? Padahal kasusnya udah mengendap 2 tahun menelantarkan anak dan istri. Bapak Kapolri Listio Sigit, kenapa Bapak tidak mengecek ulang ke lapangan? Contoh nih Bapak, kasus dari NTT, Rudy Soek. Kenyataannya dia dilaporkan ke atasan berani melawan Tuhan. Kenyataan yang terjadi, adakah buktinya berani melawan Tuhan atau videonya? Tidak terbukti kan Bapak? Mohon Bapak koreksi lagi, siapa tahu masukan saya, saran saya bisa membangun kepolisian, bisa membangun kerja polisi bagaimana mengayomi dan melindungi masyarakat Bapak. Bapak Listio Sigit, mohon atensinya, Kombesnya yang di lantai 6, Mbak Intelkam, Gedung Presisi 2. Ini Kombesnya, tolong dicek lagi Bapak lebih dalam lagi. Anak-anaknya, kasusnya yang di NTT 2 tahun, penelantaran anak dan istri belum terselesaikan Bapak. Apakah Bapak mau nama Bapak, institusi Bapak jadi tercoreng hanya karena orang ini? Sore ini di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, dan inilah kopi yang kita punya, ngobrol pintar perihal Indonesia. Kita akan sedikit membedah, mengangkat viral di medsos. Kita akan sebut salah satu medsosnya adalah beliau sebelah kanan saya. Kita dapati bersuara cukup lantang, mengkritisi satu instansi yang publik di sana memberi julukan Partai Coklat, instansi yang bernama Tribrata. Beliau cukup lantang menyuarakan hal-hal sepertinya ada yang nggak beres di dalamnya, lalu meminta Listio Sigit Prabowo selaku Tribrata satu Kapolri untuk membereskan kelakuan anak buahnya. Dan aku mau tanya nih, wah ada apa sih? Kenapa bisa segitu lantangnya seorang ibu yang konon memiliki 3 putri apa putra? 2 putra dan seorang putri. 2 putra dan seorang putri dengan Ibu Vanessa. Apa kabar Bu Vanessa? Sehat Ibu? Bu, yang ada di dalam medsos itu Ibu sendiri Bu? Ya, kebetulan memang itu akun saya sendiri, dan yang saya keluarkan itu saya sendiri yang punya inspirasi dari hati. Ada apa sih Bu sebenarnya? Ada yang cari pengaruh di Partai Coklat itu atau di instansi Polri itu benar? Sebenarnya itu semua yang saya tuangkan di akun saya itu memang pengalaman saya pribadi yang saya hadapi sendiri dan saya memiliki bukti-buktinya. Dan sempat kita dapat informasi Ibu adalah seorang istri dari kami. Ya, betul. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang saya masih seorang bayangkari, dan makanya semua permasalahan saya ini memang saya sangat memohon kepada institusi Polri kejelasan dan keadilan sebagai bayangkari, juga sebagai masyarakat umum,
apalagi kan saya seorang bayangkari ya, Iya. jadi sebetulnya lebih diperhatikan lagi bagaimana prosedur yang ada di institusi ini agar lebih carut marutnya di evaluasi. Baik, saudara Sis, kita tahu bahwa seorang ibu bayangkari itu pasti di belakangnya ada bayangkara gitu, itu anggota keluarga. Dan polisi dalam hal ini sebagai garda terdepan yang memberikan contoh tentang penegakan hukum sebelum ke masyarakat. Artinya ketika dia berteriak tentang informasi hukum, maka keluarganya lah yang harus dilindungi. Bukan sebaliknya, keluarganya yang dizolimi, masyarakat lebih dikecak lagi. Jadi sebenarnya awal seperti ini, saya telah melaporkan ada terjadi penelantaran anak dan istri yang sampai 2 tahun ini di Polda NTT. Bahkan saya langsung melaporkan kepada Kabid Propam dan jajarannya. Beliau ini sudah sampai pergi ke lapangan, sampai ke Bali karena kejadian anak saya sekolah ini di Bali. Jadi bukti-bukti di lapangan sudah saya langsung antarkan ke beliau dari NTT. Tetapi dengan janji akan dimediasi dan dibuatkan berita acara sesuai yang resmi, hingga 2 tahun tidak ada penjelasan. Hingga 2 tahun. Bahkan tempat saya tinggal yang saya sewa itu digeruduk masuk mencari surat yang bukti laporan bahwa saya pernah melaporkan tentang penelantaran anak dan istri ini. Berarti tanda kutip yang berurut masuk itu adalah orang-orang anggota susulan dari suami. Yang masuk di dalam tempat tinggal saya justru kabit propam dari NTT dan anggotanya. Kabit propamnya langsung. Jadi Itu tahun berapa? 2023. 2023. Nah, info yang kita dapat, suami ibu saat itu memang KBP. Itu AKBP Polda. Oke, saudara Sis, bisa kita tahu tempatnya sendiri. Nah, ini ironis ya. Terus sampai di situ hingga saat ini apa langkah hukum yang dilakukan? Kenapa sih ada faktor penamparan apakah dikasih uang belanja atau anaknya di sekolah atau gimana? Faktornya karena yang jelas-jelas sebenarnya saya tidak mendapatkan hak istri ya, dari saya menikah sampai tahun 2023 bahkan sampai saat ini saya tidak mendapatkan hak sebagai istri. Juga anak saya sampai saat ini ada yang masih belum disekolahkan. Anak saya yang pertama dan kedua terselamatkan karena saya melaporkannya, jadi masih ada dari bapaknya ada ketakutan karena mungkin viral. Jadi inilah dukungan netizen itu karena viral di justice ada pertolongan, tapi bukan pertolongan dari institusi, justru dari masyarakat yang mengawal. Bukan institusi Polri sendiri. Bukan institusi Polri, karena viral baru akan ada tindakan. Itu memang terjadi di lapangan seperti ini. Lalu ibu menikah saat itu dengan AKBP beliau itu tahun berapa? Saya menikah dengan beliau tanggal 13 Mei 2026. 2006, sorry. Nah, tadi diungkapkan dari mulai awal menikah sampai saat ini Ya. tidak pernah AKBP dipenuhi. Ya, seperti itu ya. Terus anak sampai tidak di sekolah. Anak tidak disekolahkan, anak disekolahkan, tetapi cara pembayarannya karena saya tidak pernah mendapatkan gajian, jadi langsung oleh suami. Ketika saya mengecek ke sekolah anak saya di tahun 2022 itu, anak saya sudah tidak sekolah 1,5 tahun. Bahkan ketiga-tiganya sebenarnya waktu itu hampir. Ya, cuman yang nomor 2 masih bisa diselamatkan. Nah, saat itu harusnya mereka kelas berapa? Saat itu anak saya itu detik-detik yang pertama ujian kelulusan SMP, yang kedua ujian kelulusan kelas 6 kelulusan SD, yang ketiga itu kelas 3 SD keluarkan dari sekolah. Nah,
artinya dari mulai nikah 2006 sampai sekarang, berarti teknis uang belanja dan sebagainya gimana? Apa seorang perwira yang belanja sendiri dari warga gimana itu? Jadi kita hanya menunggu kalau ada kebutuhan kita beli ke pasar, beliaunya yang mengantar dengan catatan kalau beliau sudah mengatakan uang tidak cukup ya sudah stop. Anak-anak pun semua kebutuhan di stop seperti itu. Bahkan kalau saya harus sampai belanja sendiri harus melampirkan kwitansi. Itu sebenarnya kondisi yang menakutkan ya. Sepertinya Pak Listio Sigit harus mengevaluasi ulang itu. Beliau anggota Polri apa seorang akuntan publik itu sampai seketatnya itu ya. Baik, untuk saat ini apa langkah hukum yang sudah dilakukan? Saya sesuai prosedur aja, sesuai seperti yang warga negara Indonesia harus lakukan. Kita melaporkan, kita membawa barang bukti, dan kita menunggu apa feedback dari kepolisian Republik Indonesia. Sudah dimediasikan pelanggar? Kebetulan di akhir malah penelantaran anak dan istri dikesampingkan, saya malah didatangkan surat gugatan cerai. Nah, dalam gugatan cerai ini pun tidak jelas sebenarnya, karena waktu kita mediasi beberapa kali, saya menghadiri, tetapi yang menggugat saya malah tidak datang, bahkan diputus. Oh, berarti artinya yang menggugat adalah suami? Ya, yang menggugat suami, bahkan ada indikasi hampir saja saya itu dipaksa untuk menandatangani surat yang mereka mungkin saya menduga karena saya baca itu ada beberapa kata yang terselip, jadi mungkin ilmu yang saya dapatkan di situ juga hati-hati di Ada dalam bahasa-bahasa jebakan? ya, hati-hati di dalam membuat laporan harus betul-betul diperiksa lagi. Siapa oknumnya yang Oknumnya itu kebetulan yang saya sebutkan di TikTok saya itu seorang AKP Poluan di Bait Telkom lantai 5 lantai 5? Nah, sekarang beliau masih ada di sana? masih di sana sampai saat ini. Saya telepon, saya SMS karena beliau berjanji akan membuatkan mediasi lagi. Tapi setelah viral, saya SMS, telepon tidak diangkat. Tapi masuk? Tapi masih checklist dan online, selalunya online, tapi ketika saya telepon ditaruh. Oke, baik sahabat harusnya sebelum penutup, kalau ibu melihat di publik di luar sana, masyarakat sudah sepertinya skeptis, bahkan antipati terhadap institusi berwarna coklat. Menurut ibu, penilaian masyarakat senang atau memang Menurut saya, karena saya sendiri mengalaminya, dan itu sangat real yang terjadi di lapangan. Jadi mungkin sebagai masyarakat biasa, Bapak Listio Sigit, saya mohon, inilah yang terjadi sebenar-benarnya di lapangan. Mungkin Bapak bisa membantu memperbaiki, membersihkan nama institusi Bapak sendiri dengan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai yang ada di lapangan. baik, sahabat harusnya dan juga buat pemegang tampuk kekuasaan Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini jelas-jelas keluhan seorang Bayangkari Polri, tempat instansi suami beliau dinas. Sebelum masa pensiun Anda selesai, ayo ukir prestasi Anda dengan membersihkan anggota Polri, anak buah Anda yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jangankan bertanggung jawab kepada rakyat atau warga, bertanggung jawab kepada istri dan anaknya pun tidak. Dan jadi seperti itu, Pak Listio Sigit, sebelum masa pensiun Anda selesai, sebelum bergulirnya jabatan Anda nanti, entah siapa yang menggantikan Anda, ukir prestasi Anda yang terbaik dan akan bisa dikenal oleh keluarga besar Polri. Bersikap oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya Budiono melaporkan dari